Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alifia Humaira Khairian Tias. Saya merupakan mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bersyukur sekali bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari, serta teman-teman semua. Saya percaya bahwa kita semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, bijaksana, dan berperan aktif dalam mendukung generasi penerus kita, baik itu anak-anak, remaja, maupun generasi dewasa dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin digital. Saudara-saudari sekalian, kita semua tentu sepakat bahwa teknologi telah memberikan dampak luar biasa pada kehidupan kita. Dunia maya, internet, dan perangkat digital membuka banyak peluang baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun hiburan. Namun, di balik kemudahan yang ada pula resiko yang perlu kita waspadai. Salah satu fenomena yang cukup meresahkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah pinjaman online atau yang sering disebut dengan pinjol. Faktanya, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah pengguna pinjaman online terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah aplikasi pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK tercatat mencapai lebih dari 150 juta pengguna dengan total transaksi yang sangat besar. Pinjaman online menjadi pilihan yang utama bagi mereka yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha kecil, karena prosesnya yang cepat, mudah, dan minim persyaratan. Dalam hitungan jam, uang yang dibutuhkan bisa langsung masuk ke dalam rekening. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak pengguna pinjol yang tidak memahami sepenuhnya risiko yang akan mereka hadapi. Banyak dari mereka terjebak dalam utang yang semakin menumpuk karena tidak mampu membayar cicilan tepat waktu, terlebih dengan bunga yang sangat tinggi. Berdasarkan laporan dari Komnas Perlindungan Anak, pinjol menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka utang piutang yang membebani masyarakat, terutama anak muda dan generasi milenial yang kurang memiliki literasi finansial. Dalam sesi kali ini kita akan membahas 3 topik utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada pengenalan pinjaman online atau pinjol, yang kedua ada resiko atau dampak dari pinjaman online, dan yang ketiga ada alternatif dari pinjaman. Saudara-saudari yang saya hormati, pinjaman online atau yang sering disebut dengan pinjol adalah layanan pinjaman uang yang dapat diakses melalui aplikasi atau platform digital. Keunggulan utama pinjol adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan, di mana dana bisa cair dalam hitungan jam setelah pengajuan disetujui. Cara kerjanya pun sangat sederhana, pengguna hanya perlu mengisi data pribadi dan informasi finansial di aplikasi, tanpa harus melalui prosedur rumit seperti di bank. Prosesnya cepat, tanpa jaminan, dan syaratnya pun lebih fleksibel. Namun kemudahan ini datang dengan resiko yang sangat besar. Banyak pinjol yang menawarkan bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Selain itu, ada juga yang menerapkan denda yang sangat besar jika peminjam terlambat membayar. Contoh platform pinjol yang populer di Indonesia antara lain Akulaku, Kredit Pintar, dan Dana Rupiah. Walaupun terlihat menguntungkan, penting untuk selalu teliti dan memahami segala ketentuan sebelum mengajukan pinjaman online. Nah, setelah kita mengenal apa itu pinjaman online, sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas lebih lanjut mengenai resiko dan dampak yang dapat timbul dari pinjol. Meskipun pinjol menawarkan kemudahan dan akses yang cepat, ada banyak hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, bunga dan biaya yang tinggi. Pinjol sering sekali menawarkan bunga yang jauh lebih tinggi dibanding dengan pinjaman bank tradisional. Beberapa platform pinjol bahkan mengenakan bunga harian yang jika dihitung bisa mencapai angka yang lebih besar dalam waktu singkat. Ini bisa menyebabkan jumlah pinjaman membengkak jauh di luar perkiraan, terutama bagi mereka yang meminjam dalam jumlah kecil tapi telat membayar. Yang kedua ada penyalahgunaan data pribadi. Karena pinjol mengumpulkan data pribadi pengguna, ada risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun ada aturan yang mengatur perlindungan data pribadi, kita harus tetap berhati-hati agar data pribadi kita tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dan yang ketiga ada dampak psikologis dan sosial. Selain masalah finansial, pinjol juga dapat membawa dampak psikologis yang cukup berat. Tekanan untuk membayar utang yang terus berkembang atau ancaman dari debt collector bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Tidak sedikit juga orang yang terjebak dalam pinjaman online merasa malu atau takut untuk mencari bantuan karena mereka merasa terisolasi. Ada banyak pilihan yang bisa kita pertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus terjebak dengan pinjol yang beresiko tinggi. Berikut ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi. Yang kedua ada pinjaman dengan jaminan atau agunan. Yang ketiga ada program bantuan pemerintah.
Yang keempat ada menggunakan tabungan atau dana darurat. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan kartu kredit dengan bunga yang kompetitif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, sebagai rangkuman dari apa yang telah kita bahas hari ini, kita telah mengenal apa itu pinjaman online atau pinjol yang meskipun menawarkan kemudahan ternyata menyimpan banyak resiko dan dampak yang bisa sangat merugikan. Bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta dampak secara psikologis dan sosial adalah beberapa resiko yang harus kita waspadai. Namun, kita juga telah melihat bahwa ada alternatif yang lebih aman seperti pinjaman dari bank, pinjaman agunan, program dari pemerintah, serta penggunaan tabungan dana darurat. Semua alternatif ini lebih menguntungkan dan jauh lebih aman daripada terjebak dalam pinjaman online yang tidak terkontrol. Secara keseluruhan, yang terpenting adalah kesadaran dan edukasi. Sebagai konsumen yang bijak, kita harus memahami dengan baik setiap pilihan finansial yang ada dan selalu berhati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol berujung pada penyesalan di kemudian hari. Saya mengajak kita semua untuk lebih teliti dan cerdas dalam memilih cara memenuhi kebutuhan finansial. Jangan ragu untuk mencari alternatif yang lebih aman dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak pada jangka panjang. Mari kita jaga keuangan kita dengan bijak, hindari jerat pinjol, dan selalu pilih solusi yang memberikan keuntungan tanpa resiko yang membahayakan. Terima kasih dan semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Alivia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.